Flashback ke masa lalu saat Bian dan Tari masih kecil. Ternyata kedua orang tua mereka bersahabat dengan baik. Diceritakan saat itu ayah Bian sedang mengalami kesusahan. Karyawannya berdemo menuntut pembayaran gaji yang nunggak dibayarkan. Akhirnya atas bantuan ayah Tari masalah yang dialami ayah Bian terselesaikan karena ayah Tari memberikan bantuan untuk melunasi tunggakan gaji karyawan. Ayah Bian merasa hutang budi kepada ayah Tari dan berharap suatu saat nanti dia bisa ganti membantu ketika ayah Tari kesusahan. Suatu ketika saat Bian dan Tari asyik berenang, kedua ibu mereka sedang ngobrol. Ibu dari Bian berharap jika mereka sudah beranjak dewasa mau dijodohkan. Ibu Tari pun dengan senang hati jika memang kelak mereka bisa berjodoh. Saat Tari beranjak remaja, diceritakan saat itu Tari bersama ayah dan ibunya sedang pergi menggunakan mobil di jalan. Kejadian naas dialaminya. Mobil yang ditumpangi mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kedua orang tua Tari meninggal dunia. Tari pun sangat sedih karena harus ditinggalkan kedua orang tuanya. Setelah ditinggal kedua orang tuanya, Tari dibesarkan oleh Pak D dan Bude. Sampai akhirnya bisa lulus kuliah dengan predikat cum laude, lulusan terbaik. Selesai tamat kuliah, saat mereka sedang berbicara santai, Pak D menanyakan kepada Tari tentang kelanjutan hubungan perjodohan dengan Bian. Tari pun seakan ragu apakah dia sudah siap jika dijodohkan dengan Bian. Pak D pun meyakinkan Tari jika Bian sosok yang baik karena dibesarkan oleh orang tua yang sangat baik. Kembali ke kehidupan pernikahan Tari dan Bian. Saat Tari sedang berada di kampus, Tari bertemu dengan sahabat karibnya yang bernama Ami. Tari pun bercerita tentang perjanjian pernikahan yang dibuat Bian. Dia pun meminta saran sama Ami, apakah dia harus mengikuti kemauan Bian. Tari bingung jika tidak mau mengikutinya malah nanti dianggap istri durhaka. Ami pun menjawab justru Bianlah yang jadi suami durhaka karena selama ini Bian gak pernah peduli dengan hidup Tari. Di saat yang bersamaan Bian sedang asyik mengajari Sarah mengemudi mobil. Karena selama ini Sarah tidak pernah bisa mengemudi mobil. Di tengah perjalanan Bian mendapat pesan masuk dari mamanya yang mengatakan bahwa hari ini ada acara keluarga. Bian merasa malas untuk datang karena harus mengajak Taru. Sesampai di rumah Bian menemui Tari dan menceritakan kalau ada acara keluarga yang mengharuskan mereka berdua hadir. Tari terkejut karena tidak diberitahu sebelumnya, sedangkan Tari belum bersiap-siap. Bian pun menyuruh Tari agar nanti di acara keluarga mereka harus terlihat mesra. Bian meminta Tari untuk latihan gandengan tangan. Tari merasa canggung dan kaku saat diajak gandengan. Dengan sabar Bian pun mengajari sampai Tari bisa. Sesampai di tempat acara keluarganya, nampak semua anggota keluarga besar hadir. Bian dan Tari berjalan saling bergandengan tangan agar terlihat mesra seperti yang dilakukan saat latihan di rumah. Nampak mesra ketika di depan orang tua. Bian membuat semua seolah-olah terlihat baik-baik saja. Dan tak terlihat kalau mereka sedang berpura-pura. Setelah bercengkrama dengan keluarga, Bian pun mengajak Tari untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, Tari berucap kepada Bian untuk meminta hadiah karena sudah berpura-pura bahagia di depan keluarga. Bian pun menyanggupi permintaan Tari dan menanyakan minta hadiah apa. Tari hanya meminta untuk diajak belanja bulanan karena persediaan di rumah sudah habis. Setelah selesai berbelanja, Tari meminta kepada Bian untuk mengajaknya makan. Bian pun yang awalnya menolak akhirnya dengan berat hati mau diajak makan. Pesanan makanan Tari pun sudah siap di meja tapi Bian belum datang juga. Tari mencoba bersabar menunggu kedatangan Bian sampai Tari dihampiri pelayan restoran yang mengatakan bahwa tempatnya akan tutup. Terkejutnya Tari ketika sedang menelpon Bian yang ternyata sedang bersama Sarah, karena dia sedang kecelakaan dan ingin menemani Sarah pulang. Dengan raut wajah Tari pun meninggalkan restoran. Sesampai di rumah, Tari menunggu di depan pintu berharap Bian pulang. Akhirnya Bian sampai rumah. Tari langsung menemui Bian dan menanyakan tentang kesepakatan pernikahan yang dibuat Bian. Tari pun meminta Bian untuk tidak usah bertemu dengan Sarah lagi. Bian sontak menolaknya karena itu membuatnya tidak bisa bertemu Sarah lagi. Bukan tanpa alasan Tari menyuruh Bian untuk tidak bertemu dengan Sarah.
Karena Tari takut kalau sampai orang lain ataupun keluarga melihatnya masih bertemu Sarah. Bian kekeh kalau dia akan berhati-hati agar tidak ketahuan. Tari pun berujar kepada Bian bahwa di sisa waktu pernikahannya dia meminta dihargai sebagai seorang istri dan menghormati keluarganya. Bian pun meminta waktu untuk memikirkan permintaan Tari tersebut. Keesokan harinya ketika di dapur saat Tari sedang masak, Bian menghampiri Tari dan menyetujui permintaannya untuk bertemu Sarah di tempat umum. Tari pun meminta kompensasi ke Bian jika dia melanggar. Bian pun mengiyakan. Saat Bian akan pergi untuk bermain futsal bersama teman-temannya, Tari pun melarang Bian pergi. Karena Pak D dan Bu D mau datang ke rumah, Bian pun terkejut karena Tari tidak memberitahukan sebelumnya. Bian pun memaksa akan tetap pergi main futsal. Sayangnya Pak D dan Bu D sudah berada di depan pintu saat Bian mau pergi. Bian pun membatalkan acara main futsal dengan temannya. Terkejutnya Bian saat mengetahui kalau Pak D dan Bu D akan menginap beberapa hari di rumahnya. Tari pun menyuruh Bian untuk membereskan barang-barang Tari yang ada di kamar untuk dipindahkan ke kamar Bian. Dengan sembunyi-sembunyi Bian pun membereskan barang-barang Tari ke kamar Bian agar tidak ketahuan sama Pak D dan Bu D. Selesai membereskan semuanya, mereka pun makan bersama. Pak D bertanya kepada Bian bagaimana tentang masakan Tari. Bian menjawab bahwa masakan Tari sangat enak. Tari pun sangat senang karena masakannya dibilang enak. Saat Tari mengantarkan Bude ke kamarnya, mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Bude bercerita tentang lika-liku kehidupan pernikahan dengan Pak D. Di lain tempat Pak D juga sedang asyik mengobrol di luar dengan Bian. Pak D juga bercerita tentang kehidupan Tari semasa kecil saat ditinggal kedua orang tuanya kecelakaan. Selesai membereskan kegiatan rumah, Tari pun beranjak tidur. Tari merasa canggung karena harus tidur sekamar dengan Bian untuk yang pertama kalinya. Mau tidak mau Tari pun memberanikan diri masuk ke kamar Bian untuk tidur bersama. Dan akhirnya mereka pun tidur bersama. Saat waktu subuh tiba, Tari pun membangunkan Bian untuk sholat subuh bersama Pak D. Karena ternyata mereka sudah janjian akan berangkat sholat bersama. Bian sudah bersiap akan berangkat sholat subuh bersama Pak D dan mereka pun berangkat bersama. Setelah beberapa hari menginap, Pak D dan Bu D pun berpamitan untuk pulang. Bian dan Tari mengantarkan sampai di depan rumah. Setelah mereka pergi, Bian pun mengatakan kepada Tari sekarang mereka sudah impas satu sama. Karena kemarin Tari sudah berpura-pura bahagia di depan orang tua Bian. Dan sekarang Bian juga sudah berpura-pura bahagia di depan Pak D dan Bu D.